Ayo, gerak cepat. Jangan lama-lama seperti wanita. Kau yang di belakang, cepat. Kau yang di belakang, cepat. Rambut apa ini? Baunya seperti kotoran. Rambut orang mati, berbagai jenis bulu binatang. Cepat. Bangun! Jangan lambat. Ayo, cepat. Cepat. Lebih cepat! Kau Ayo, taruh di cepat. sana. Kalian belum makan ya? Cepat, cepat. Ayo, cepat. Kalau tidak selesai juga, jangan harap bisa belanja atau mandi. Atau menemui dokter. Akan kami batalkan semua hak kalian. Siapa yang menyuruhmu berhenti? Apa aku sakit kepala? Beraninya kau membantah. Sini. Jalan. Cepat. Jongkok. Dasar. Berani melawan. Rasakan semprotan mata ini. Begini cara memberi pelajaran. Kalau bertingkah lagi kok. Yang Yi, ada. Instruktur Lang memanggilmu. Ayo. Jongkok. Yang Yi, bagaimana perkembangan reformasi ideologi ini bagimu? Apa kau tahu kejahatanmu adalah beriman dan juga menginjil? Beriman dan menginjil itu sah. Undang-undang menjamin kebebasan agama. Aku tidak melanggar hukum. Jika itu benar, kau tak akan dipenjara kan? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa lama dicap jadi kultus. Itu target prioritas untuk dihancurkan dan dilarang. Kau memberitakan Injil di mana-mana, sehingga banyak orang percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Ini mengancam kedudukan politik dari Partai Komunis. Kau mau menumbangkan kekuasaan negara, ha? Menurutku ini kejahatan yang paling serius. Kau masih beranggapan tidak melanggar hukum. Kau harus mengakui kesalahanmu dan terima reformasi ini. Atau kau rasakan akibatnya. Juru selamat telah datang. Dia bekerja. Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Kami ingin seluruh manusia dapat mendengar suara Juru Selamat, menerima kebenaran, dan memperoleh keselamatan Juru Selamat. Ini pesan terbaik bagi manusia. Sesuatu yang sangat baik. Kenapa kau terus menangkap dan menjebak kami? Dan menuduh kami menumbangkan kekuasaan negara? Itu tidak masuk akal. Juru selamat apa? Mana ada juru selamat? Tidak pernah ada juru selamat. Hanya Partai Komunis yang dapat menyelamatkan manusia dari bencana. Bantu mereka jalani hidup yang baik. Yang Yi, pikirkan keadaanmu. Saat hukuman 10 tahunmu selesai, kau akan berusia 50-an. Hidupmu akan berakhir. Jika kau dengarkan partai, mengakui kejahatan dan menerima reformasi, hukumanmu berkurang 1 atau 2 tahun. Lebih baik kembali ke keluargamu daripada kau menderita di sini, ya kan? Apa kau begitu bodoh sampai tidak paham? Aku tidak berbuat jahat. Mengaku apa? Haruskah aku mengarang? Tidak mengaku artinya menolak reformasi. Untuk itu kami harus mengawasimu dan mengontrol gerakanmu dengan ketat.
Saat kami memergokimu menyebarkan ide-ide kultus atau membahas iman, kau akan masuk sel penyiksaan. Tulis laporan ideologi malam ini dan serahkan besok. Sudah setahun sejak aku dijatuhi hukuman dan dipenjara. Setiap hari aku bekerja seperti budak. Aku juga tunduk pada pengawasan ketat para penjaga. Memikirkan hukuman 10 tahunku membuatku sedih dan tertekan. Kalian harus menerima reformasi. Di penjara iblis yang menyesakan ini, aku merindukan pembekalan firman Tuhan. Bahkan hanya 1 kalimat sehari sudah cukup. Tapi tampaknya itu terlalu indah untuk terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa, aku sudah dipenjara selama setahun. Tidak bisa membaca firman-Mu. Dan ada rasa sakit dan kegelapan di hatiku. Kapan aku bisa kembali membaca firman-Mu? Di awal tahun 2012, aku bertemu Fang di penjara. Dia juga percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Fang? Kau baik-baik saja? Bekerja sepanjang hari seperti ini membuat tubuhku terasa remuk. Aku juga tidak bisa membaca firman Tuhan atau ikut pertemuan. Hukumanku 4 tahun lagi. Tapi entah apa aku bisa bertahan. Saat tidak membaca firman, hari terasa berat. 3-4 tahun terakhir, aku pasif dan lemah. Dan banyak mengeluh. Aku berhutang banyak pada Tuhan. Kenapa mereka menangkapmu? Aku mengirim buku untuk gereja. Seorang saudari tertangkap dan dia mengkhianatiku. Setelah ditangkap, aku menyimpan dendam untuk waktu yang lama dan sering mengeluh. Kini aku mengerti. Tuhan mengizinkan semua ini dan ada niat baik. Baguslah kau sadar Tuhan mengizinkannya. Kau telah bertumbuh. Jika kau menyimpan keluhan, selain merugikan hidupmu, kau jadi mudah kehilangan kesaksian. Sialan. Lelah sekali aku. Oh ya, apa keluargamu datang menjenguk baru-baru ini? Mereka datang sekali beberapa waktu lalu. Ya, Sanjun. Yang Yi. Ada pengunjung. Saudari Cho. Yang Yi, Bibi, kau datang. coba kulihat dirimu. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Aku hanya bekerja setiap hari. Jadi rasanya monoton. Karena sudah di sini, kita harus menghadapi kenyataan.
harus melewati kesukaran dalam hidup. Kau sudah di sini. Jadi jangan menyerah. Tak ada kesulitan yang tak bisa diatasi. Iya. Keluargamu baik-baik saja. Kau tak perlu khawatir. Kami akan mengirimimu sejumlah uang, jadi jangan ragu untuk membeli apa yang kau butuhkan. Baiklah. Sudah, waktunya habis. Waktunya sudah habis, ayo. Kami bawakan makanan dan lainnya. Simpanlah untukmu sendiri, jangan dibagi-bagi. Baiklah. Bangun. Ayo. Jaga dirimu baik-baik. Bibi, jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku. Ayo cepat. Jaga diri kalian juga. Ayo. Tuhan, terima kasih telah mendengar doa kami. Engkau tahu rasa haus kami, dan kami bersyukur karena Engkau. Izinkan kami menerima firman-Mu. Si naga merah yang sangat besar menganiaya Tuhan, dan ia adalah musuhnya. Karena itu, di negeri ini, orang percaya menjadi sasaran penghinaan dan penindasan. Karena ini bermula di negeri yang melawan Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan menghadapi rintangan yang luar biasa. Dan memenuhi sekian banyak firman-Nya membutuhkan waktu. Akibatnya, orang dimurnikan sebagai hasil dari firman Tuhan, yang juga adalah bagian dari penderitaan. Sulit bagi Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya di negeri si naga merah yang sangat besar. Tetapi, lewat kesulitan ini, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaannya, menunjukkan hikmat-Nya, perbuatannya yang menakjubkan, dan memakai kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok ini. Lewat penderitaan manusialah, lewat kualitas mereka, dan lewat watak iblis orang-orang di negeri yang najis inilah, Tuhan mengerjakan pekerjaan penyucian dan penaklukannya, agar dari ini Dia memperoleh kemuliaan, dan mereka yang bersaksi tentang perbuatannya. Seperti itulah makna utuh pengorbanan Tuhan bagi kelompok ini. Dalam 4 tahun, itu pertama kalinya aku mendengar firman. Iya. Firman Tuhan seperti cahaya dalam kegelapan, itu menerangi hati kita dan memberi kita penghiburan dan semangat, sehingga kita bisa bangkit dari rasa sakit dan kelemahan kita.
Kita juga melihat penganiayaan Sinaga Merah yang sangat besar terhadap gereja makin tak terkendali. Di tahun 2013, lebih dari puluhan saudara tiba di penjara tempatku berada. Kau tidak apa? Iya. Kalian berdua baru di sini? Hah? Orang percaya? Hei Bu, ayo kita merokok. 2 orang percaya lainnya. Hei, orang kaya. Punya rokok? Kau tahu apa? Hai. Apa kalian orang percaya? Ya. Percaya Tuhan yang Maha Kuasa? Ya. Aku juga percaya kepadanya. Bagaimana kalian bisa ditangkap? Kami dilaporkan saat menginjil. Oh. Bagaimana keadaan di luar sekarang? Injil sedang tersebar luas. Mayoritas umat pilihan bersaksi tentang Tuhan. Banyak orang di tiap provinsi menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hampir semua rumah tahu namanya. Iya. Injil kerajaan bahkan tersebar ke luar negeri. Kudengar banyak orang di luar negeri menerimanya. Wah, itu bagus. Bagaimana kemampuanmu dalam menenun rambut? Tak terlalu baik, ini sulit. Ajarilah kami nanti ya. Tentu. Jika ada waktu, akan kuajari. Bagus. Dia informan Sinaga Merah yang sangat besar. Hati-hati di dekatnya. Istirahat selesai. Semua kembali bekerja. Cepat, cepat. Berhenti merokok. Pastikan rambutnya bersih. Kalau tidak ulangi lagi. Jang pingsan! Jang pingsan! Jang! Hei, Jang. Kalian bawa dia. Cepat. Satu lagi yang pingsan karena kelelahan. Kita semua akan berakhir seperti itu. Apa yang terjadi? Dia pingsan. Jalan. Semuanya berhenti melihat. Kembali bekerja. Leo, Ya, aku sudah minta 2 kali. Kenapa aku tak boleh menemui dokter? tahan saja. Selama tidak pingsan, kau harus bekerja. Dokter pun tidak bisa merawatmu. Bos penjara menjual semua obat yang bagus. Tahun lalu, seorang narapidana diinfus lalu meninggal. Hanya ada kegelapan. Di sini, orang mati seperti anjing mati. Jika beruntung kau keluar hidup-hidup. Jika tidak, kau mati. Beban kerja di penjara sangat berat. Tiap hari kami mulai pukul 6 pagi dan selesai pukul 7.30 malam. Setelah bekerja dari pukul 8 sampai 9, tahanan akhirnya dapat 1 jam waktu luang. Meski begitu, kami tetap di ruangan yang sama. Aku dan saudara-saudaraku memakai waktu itu untuk bertemu dan bersekutu. Tidak mungkin. Kenapa penyakitmu menjadi parah? Polisi menyiksaku di rumah tahanan. Kini di penjara, aku harus bekerja pagi hingga malam. Tubuhku tak tahan, jadi aku demam. Kau terlalu lemah.
Bulan lalu aku beli susu kedelai bubuk. Kubawakan Bisakah untukmu kau diam? besok. Emangnya kenapa? Sial, aku bunuh kau. Bunuh kau! Kau tidak mau main? Kau tidak mau? Pergi sana! Kenapa kalian ini? Kalau tidak masih sabar, kalau tidak aku ajar ya. Sudah, ayo. Akhir-akhir ini penyakitku makin parah. Aku sulit bertahan. Aku takut akan mati di penjara. Jika aku mati di sini, bagaimana dengan orang tua, istri, dan anakku? Di saat seperti ini, kau mencemaskan keluargamu. Yang terpenting sekarang adalah teguh dalam kesaksian bagi Tuhan dan mempermalukan iblis. Kita harus berdoa dan mempercayakan keluarga kita kepada Tuhan. Hei, akan kubacakan satu firman Tuhan. Baiklah. Kau harus menderita kesukaran, menyerahkan dirimu, dan menanggung penghinaan demi kebenaran. Untuk dapat lebih banyak kebenaran, kau harus alami penderitaan lebih besar. Ini yang harus kau lakukan. Janganlah membuang kebenaran demi kehidupan keluarga yang damai. Dan janganlah kehilangan martabat dan integritas hidupmu demi kesenangan sesaat. Kau harus mengejar segala yang indah dan baik, dan jalan dalam hidup yang lebih bermakna. Jika kehidupanmu vulgar dan kau tidak mengejar tujuan apapun, bukankah kau sia-siakan hidupmu? Apa yang kau peroleh dari kehidupan semacam itu? Kau harus tinggalkan seluruh kenikmatan daging demi satu kebenaran. Dan jangan buang seluruh kebenaran demi sedikit kenikmatan. Orang seperti ini tak punya integritas. Keberadaannya tak ada artinya. Aku mohon ampun kepada Tuhan. Aku egois dan hina. Saudara-saudara di penjara dan dihukum beberapa tahun. Pasti sulit bagi mereka tanpa firman Tuhan untuk dibaca. Iya, aku pernah melihat babi terbang. Aku tidak percaya kau sudah membaca buku. Mengapa tiba-tiba kau menjadi rajin? Jangan omong kosong. Meski aku rajin, aku tak bisa dapat yang kuinginkan seperti itu. Aku dipaksa bekerja keras panjang hari. Lalu aku harus kembali dari kelas politik di malam hari. Kita dipaksa lebih banyak bekerja, punggungku jadi sakit. Benar. Yang Yi, Ya, apa yang kau tulis? catatan pembelajaran. Tulisan tanganmu bagus. Buatkan untukku. Ya, baiklah. Terima kasih. Aku mau istirahat. Hei, Jillian. Ini firman Tuhan. Tuliskan firman Tuhan yang kau ingat. Kita bisa saling membagikannya. Baiklah, akan aku tulis
apa yang kuingat. Mari kita menonton TV. Baiklah. Ayo. Lupakan, aku malas nonton TV hari ini. Kita tidak boleh mengubah salurannya. TV-nya selalu dimonopoli orang yang sama. Nanti menjengkelkan. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Kita mungkin tersandung akibat kecerobohan kecil. Karena tahap pekerjaan ini berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Tuhan menyempurnakan iman manusia yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Orang harus dimurnikan ratusan kali sampai iman mereka lebih besar dari iman Ayub. Mereka harus menanggung penderitaan luar biasa dan segala macam siksaan tanpa pernah meninggalkan Tuhan. Ketika mereka taat sampai mati dan memiliki iman yang besar kepada Tuhan, maka tahap pekerjaan Tuhan ini selesai. 3 dan 1. Ayo cepat main. Ya, kan tuh kan itu. Main judi. Ayo. Bagaimanapun cara Tuhan bekerja, dan dalam lingkungan seperti apapun, engkau mampu mengejar kehidupan dan mencari kebenaran, serta pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan, memiliki pemahaman tentang perbuatannya, dan bertindak menurut kebenaran. Melakukan itu artinya memiliki iman yang sejati, dan menunjukkan engkau belum kehilangan iman kepada Tuhan. Iman sejati berarti teguh dalam mengejar kebenaran melalui pemurnian, sungguh mengasihi Tuhan, tidak pernah meragukannya, menerapkan kebenaran untuk memuaskannya, apapun yang dia lakukan, mencari kehendaknya secara mendalam untuk memikirkannya. Dulu, saat Tuhan berfirman kau akan memerintah sebagai raja, kau mengasihinya, dan saat dia menunjukkan diri, kau mengejarnya. Namun, sekarang Tuhan tersembunyi, engkau tidak bisa melihatnya, dan masalah datang menimpamu. Kini, apakah engkau kehilangan harapan kepada Tuhan? Jadi, setiap saat engkau harus mengejar kehidupan dan berusaha memuaskan kehendak Tuhan. Inilah yang disebut iman sejati, dan inilah kasih yang paling sejati dan indah. Kenapa kerjamu lama? Karena aku sakit. Dasar, berani membantah kau sekarang. Keluar! Bulan lalu kau tidak memenuhi target, dan bulan ini kau masih lambat. Jongkok! Rasakan ini. Ini akibat membantah. Pak, ampun, Pak. Ampun. Rasakan lagi. Masih berani membantah. Ini hukuman bagi pemalas. Kita lihat apa kau akan malas lagi. Kau suka itu, ha? Coba kau balas lagi. Mana rasanya disetrum? Iya. Bagaimana rasanya disetrum, brengsek? Bawa dia ke sel penyiksaan. Iya, Pak. Kalian bawa dia keluar. Ayo cepat. Chong Chi-min, kau menolak menandatangani 3 surat. Ini bukti kau belum mengakhiri hubungan dengan gerejamu, dan kau masih saja
percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya itu kau menentang ideologi pemerintah. Kuperingatkan, kalau kau tidak menandatangani 3 surat, hukumanmu tidak akan dikurangi. Dan kau akan diawasi lebih ketat. Melanggar aturan sekecil apapun, akan ada akibatnya. Ada apa? Instruktur Lang bicara denganku lagi. Dia memaksaku menandatangani 3 surat. Aku tidak mau. Saat si naga merah yang sangat besar memaksa kita demikian, tujuannya agar kita mengkhianati Tuhan dan menghapus Tuhan dari hati kita. Ini tipu muslihat iblis. Jinhu, nyeri pinggangmu sudah membaik. Oh, sudah lebih baik. Terima kasih. Kita dikelilingi pencobaan iblis di sini. Tanpa bekal firman, aku takut kita tidak bisa teguh. Kita harus mengandalkan Tuhan. Akan kutulis lebih banyak firman Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan, manusia harus melakukan tugas mereka dan menjadi saksi bagi Tuhan di tengah pemurnian. Dalam setiap ujian, mereka harus menjunjung tinggi kesaksian mereka dengan memberi kesaksian yang berkumandang bagi Tuhan. Orang yang melakukan ini adalah pemenang. Bagaimanapun cara Tuhan memurnikanmu, engkau tetap yakin dan tidak kehilangan keyakinan kepadanya. Engkau melakukan apa yang seharusnya manusia lakukan. Inilah yang Tuhan tuntut dari manusia. Dan hati manusia harus mampu kembali kepadanya dan berpaling kepadanya di setiap saat yang berlalu. Inilah seorang pemenang. Para pemenang yang disebut Tuhan ini tetap mampu bersaksi, berbakti, dan setia kepada Tuhan. Bahkan ketika berada di bawah pengaruh dan serangan iblis, yaitu saat dikepung kekuatan kegelapan. Jika engkau tetap mampu menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan dan mempertahankan kasih yang tulus kepada Tuhan apapun yang terjadi, engkau menjadi saksi di hadapan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan maksudkan sebagai pemenang. Meskipun diawasi ketat di penjara, kami membaca firman Tuhan. Itu mencerahkan hati kami dan membuat kami mengalami kenyataan kasih Tuhan. Tuhan sungguh peduli dan menjaga kami. Saudara-saudara sangat terinspirasi. Setiap orang menuliskan firman Tuhan yang mereka ingat dan mengedarkannya. Ayo cepat-cepat. Hal yang engkau warisi hari ini melampaui warisan para rasul dan nabi sepanjang masa, dan bahkan lebih besar daripada warisan Musa dan Petrus. Berkat tidak bisa diperoleh dalam 1-2 hari, tetapi melalui pengorbanan yang besar. Engkau harus memiliki kasih yang melalui pemurnian dan memiliki iman yang besar dan kebenaran yang Tuhan perintahkan untuk engkau peroleh. Kau juga harus berpaling dengan teguh pada keadilan, dan kasihmu kepada Tuhan haruslah tiada henti. Engkau harus punya ketetapan hati. Perubahan harus terjadi dalam watak hidupmu. Kerusakanmu harus dipulihkan. Kau harus menerima semua pengaturan Tuhan tanpa mengeluh dan tunduk sampai mati. Inilah yang harus kau capai.
Inilah tujuan akhir pekerjaan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan minta dari kelompok ini. Instruktur Lang, belakangan ini Yang Yi berhubungan dengan jemaat Tuhan yang Maha Kuasa di penjara. Mereka pasti membicarakan kepercayaan mereka. Cepat! Dagang sudah kembali dari sel penyiksaan. Sepertinya dia sangat menderita. Yang Yi! Ada. Instruktur Lang ingin bertemu. Yang Yi, ada berapa jemaat Tuhan yang Maha Kuasa di penjara? Aku tak tahu. Apa kau berkontak dengan mereka? Tidak. Kau kenal dengan mereka? Tidak. Ku dengar kau sering berhubungan dengan mereka. Tidak. Yang Yi, jangan mempermainkanku. Jangan dikira aku tidak tahu. Kapanpun kau berbicara dengan orang lain, aku pasti tahu. Terus terang saja, akan kuhukum siapapun yang membuat masalah. Kalau kau ketahuan menyebarkan ide-ide kultusmu, kau akan kuberi pelajaran. Dengan 3 bulan di dalam sel penyiksaan. Percayalah. Aku peringatkan kau. Kau harus menjauhi Yang Yi. Dia target utama yang diawasi di penjara. Tidak ada jaminan dia keluar hidup-hidup. Tidak ada untungnya kau berhubungan dengannya. Aku baru, tak kenal dia. Tak ada hubungan. Kalau ketahuan berhubungan, target berikutnya yang akan diawasi adalah kau. Katakan sekali lagi, syukur saja kau ada di sini. Kalau kita di luar, kau hajar apa yang harus akan lagi. Instruktur Lang. Buka rekaman pengawasan Yang Yi. Baik. Lihatlah ini. Instruktur Lang, Pak. Aku sangat lelah hari ini. Begitu aku bebas, aku tidak akan dapat pekerjaan lagi. Instruktur Lang. Selamat tinggal, Instruktur Lang. Kalau kau ketahuan menyebarkan ide-ide kultusmu, kuberi kau pelajaran. Dengan 3 bulan di dalam sel penyiksaan. Percayalah. Kami tak punya kebebasan sedikit pun di penjara iblis ini. Tuhan, bimbinglah kami, berilah kami iman dan kekuatan
agar mampu lepas dari kekangan dan belenggu kekuatan iblis. Hai, Ambillah sol sepatu yang dibawakan ibuku. baiklah. Di dalamnya ada firman Tuhan yang sangat bagus. Mari kita salin dan segera berikan kepada yang lain. Iya. Jinhook, ayo main kartu beberapa putaran. Belakangan ini aku selalu kalah. Kau sedang sial saja. Mungkin hari ini kau akan menang. Apapun yang Tuhan lakukan atau cara Dia melakukannya, berapapun harganya, apapun sasarannya, tujuan dari tindakannya tidak berubah. Tujuannya untuk mewujudkan firman, tuntutan, dan kehendak Tuhan bagi manusia ke dalam diri manusia. Dengan kata lain, tujuannya adalah mewujudkan semua yang Tuhan anggap positif ke dalam manusia sesuai langkahnya. Memampukan manusia untuk memahami hati dan hakikat Tuhan, dan memungkinkan manusia menaati aturan dan pengaturan Tuhan, dan dengan demikian takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Semua ini salah satu aspek dari tujuan Tuhan dalam semua yang Dia lakukan. Aspek lainnya adalah bahwa karena iblis adalah kontras dan objek pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, manusia sering diserahkan kepada iblis. Dengan cara ini, Tuhan memungkinkan manusia tahu dalam pencobaan dan serangan iblis, kejahatan, keburukan, dan kehinaannya, sehingga menyebabkan manusia membenci iblis dan mampu mengenali apa yang negatif. Proses ini membuat mereka perlahan membebaskan diri dari kendali iblis dan dari tuduhan, gangguan, dan serangan iblis. Sampai karena firman Tuhan, pengetahuan dan ketaatan mereka kepada Tuhan, serta iman dan sikap takut mereka kepada Tuhan, mereka bisa menang atas serangan dan tuduhan iblis. Baru setelah itulah mereka dibebaskan dari wilayah kekuasaan iblis. Pembebasan manusia berarti bahwa iblis telah dikalahkan. Itu berarti mereka tidak lagi menjadi santapan di mulut iblis. Alih-alih menelan mereka, iblis telah melepaskan mereka. Ini karena orang-orang semacam ini jujur, karena mereka memiliki iman, ketaatan, dan takut akan Tuhan, dan karena mereka memutuskan hubungan dengan iblis. Mereka mempermalukan iblis, mereka membuat iblis menjadi takut dan mengalahkan iblis. Keyakinan dalam mengikut Tuhan dan ketaatan serta sikap takut akan Tuhan mengalahkan iblis dan membuat iblis melepaskan mereka. Hanya orang semacam inilah yang didapatkan Tuhan, dan inilah tujuan akhir Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Jika mereka ingin diselamatkan dan ingin didapatkan Tuhan, maka semua orang yang mengikut Tuhan harus menghadapi pencobaan dan serangan besar maupun kecil dari iblis. Mereka yang keluar dari hal ini dan mampu mengalahkan iblis adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Dengan kata lain, mereka yang diselamatkan Tuhan adalah mereka yang telah mengalami ujian Tuhan dan yang dicobai dan diserang iblis berulang kali. Mereka yang diselamatkan Tuhan memahami kehendak dan tuntutan Tuhan dan mampu menerima kedaulatan dan pengaturan Tuhan, tidak meninggalkan jalan takut akan Tuhan,
dan menjauhi kejahatan di tengah pencobaan iblis. Mereka yang diselamatkan Tuhan adalah orang yang jujur, baik hati, mampu membedakan antara kasih dan kebencian, bersikap adil dan rasional, dan memedulikan Tuhan serta menghargai semua yang berasal dari Tuhan. Orang semacam itu tidak diikat, diintai, dituduh, ataupun disiksa iblis. Mereka bebas. Mereka telah dibebaskan dan dilepaskan sepenuhnya. Ayub adalah orang dengan kebebasan seperti itu. Dan inilah sesungguhnya makna penting mengapa Tuhan menyerahkan dia kepada iblis. Bahkan dalam mimpiku tak pernah kubayangkan bisa membaca seluruh bagian firman di penjara. Aku tidak berani memikirkannya. Pada hari-hari itu, kami membaca 5 bagian terbaru firman Tuhan berturut-turut. Bagaimana mengetahui watak Tuhan dan hasil yang akan dicapai pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri 1, 2, 3. Tuhan itu sendiri Tuhan yang unik. 1. Setelah membaca 5 bagian ini, kami merasakan sukacita yang luar biasa. Dan semuanya langsung merasa termotivasi. Aku tidak menyangka bisa membaca banyak firman Tuhan di penjara setan itu. Ini anugerah dan berkat Tuhan. Pada waktu itu, setiap kali ada kesempatan kami pasti membaca firman Tuhan terbaru dan menangis setelahnya. Kami merasa firman Tuhan bagaikan mata air segar yang memuaskan dahaga hati kami. Kami menantikan waktu yang bisa kami habiskan tiap hari seperti ini. Alangkah indahnya. Meskipun pekerjaan yang terlalu banyak membuat kami lelah setiap hari, kami merasakan kedamaian dan sukacita di hati dan menikmati pemeliharaan, perlindungan, dan hadirat Tuhan. Sukacita kami berasal dari firman Tuhan, dan kami mampu melewati hari-hari di penjara seperti itu. Di sektor 12, baru-baru ini orang percaya mengedarkan catatan. Banyak orang percaya di sektor kita. Jadi kita tidak boleh membiarkan ini terjadi di sini. Ya. Beberapa hari ini, narapidana melapor. Mereka berhubungan setiap kali ada kesempatan. Kita harus terus mengawasi dan melihat apa yang mereka rencanakan. Ayo berbaris! Cepat! Instruktur Lang. Instruktur Lang. Perhatian, pemeriksaan! Jangan bergerak. Jangan bergerak. Apa ini? Sial, kalian tidak pernah belajar. Jangan bergerak. Hei, kau! Apa yang kau lakukan? Sembunyikan apa? Sialan. Mau masuk sel penyiksaan. Jangan bergerak. Turunkan tangan.
Pada tahun 2014, Saudara Cheng, Saudara Cheng, dan Li juga ditempatkan ke Sektor 8. Mereka ditangkap karena menginjil. Awalnya, Saudara Cheng selalu tampak sangat khawatir. Saudara, aku baru menandatangani 3 surat. Aku terus merasa gelisah. Aku merasa telah dikutuk. Niatku ingin bijak menangani mereka, bukannya untuk mengkhianati Tuhan. Mengapa aku gelisah setelah tanda tangan? Apakah aku telah mengkhianati Tuhan? Bagaimana pandanganmu? Niatmu adalah bersikap bijak dan bukan mengkhianati Tuhan. Mengapa kau gelisah setelah tanda tangan? Ada masalah. Jika hati nurani kita menuduh dan menegur kita, ini masalah. Pada zaman kasih karunia Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkalnya di depan Bapakku." Tuhan juga berfirman, "Terhadap mereka yang tidak setia selama masa kesukaran, aku tidak akan lagi berbelas kasihan, karena belas kasihanku hanya sampai sejauh ini. Lagi pula, aku tidak suka siapapun yang mengkhianati aku. Aku tidak suka bergaul dengan orang yang mengkhianati kepentingan temannya. Inilah watakku, terlepas dari siapapun orangnya." Apa kau memandang masalah ini menurut gagasan manusia atau berdasarkan firman Tuhan? Di satu sisi, selama ujian dari Tuhan, manusia jadi mengenal kekurangannya dan melihat bahwa ia tidak penting, hina, dan rendah, tidak punya apa-apa, dan bukan apa-apa. Di sisi lain, selama ujiannya, Tuhan menciptakan lingkungan yang berbeda bagi manusia, yang membuatnya makin mampu mengalami keindahan Tuhan. Walaupun kesengsaraannya berat dan kadang tidak tertahankan, bahkan mencapai tahap duka cita yang meremukan. Setelah mengalaminya, manusia melihat betapa indahnya pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Dan atas dasar ini, lahirlah dalam diri manusia kasih yang sejati kepada Tuhan. Sekarang ini manusia melihat bahwa dengan kasih karunia, kasih dan belas kasih Tuhan saja, ia tidak mampu mengenal dirinya sendiri, apalagi mengetahui esensi manusia. Hanya melalui pemurnian dan penghakiman dari Tuhan, dan dalam proses pemurnian itu sendiri, manusia bisa mengenal kekurangannya dan mengetahui ia tidak memiliki apa-apa. Maka kasih manusia akan Tuhan dibangun atas dasar pemurnian dan penghakiman Tuhan. Tuhan, menandatangani 3 surat adalah kesalahan. Itu artinya mengkhianatimu. Aku menyesalinya. Jika ada kesempatan lain, meski dipukuli sampai mati, aku tidak akan menandatangani 3 surat dan teguh bersaksi. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 1. 1, 2, 1.
ambillah bumbuku. Ketika menghadapi penderitaan, engkau harus mampu untuk tidak memedulikan daging dan tidak mengeluh kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyembunyikan dirinya, engkau harus mampu memiliki iman untuk mengikutinya, menjaga kasihmu kepadanya, tanpa membiarkan kasih itu hilang. Apapun yang Tuhan lakukan, engkau harus tunduk pada rancangannya, dan siap untuk mengutuki dagingmu sendiri daripada mengeluh kepadanya. Engkau harus memuaskan Tuhan lewat ujian, meski engkau menangis getir atau enggan berpisah dengan objek yang kau kasihi. Hanya inilah kasih dan iman yang sejati. Bagaimanapun tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya, engkau pertama-tama harus berkeinginan menderita dan memiliki iman yang sejati. Juga harus berkeinginan meninggalkan daging. Engkau harus rela menanggung kesukaran dan kepentinganmu dirugikan demi memuaskan kehendak Tuhan, dan mampu menyesali diri. Di masa lalu, engkau tidak mampu memuaskan Tuhan, dan sekarang engkau dapat menyesali dirimu. Engkau tidak boleh kurang dalam satu pun dari hal-hal ini. Melalui hal-hal inilah Tuhan akan menyempurnakanmu. Jika engkau tidak dapat memenuhi kriteria ini, engkau tidak bisa disempurnakan. Cheng Lu dan yang lain menandatangani 3 surat. Mengapa sekarang dibatalkan? Sialan, semuanya membatalkan pengakuan. Apakah salah satu jemaat itu memengaruhi mereka? Iya. Kau awasi semua jemaat Tuhan yang Maha Kuasa di semua sektor. Jangan sampai mereka saling berhubungan. Baik, Pak. Apa kau dapat pengurangan hukuman kali ini? Hanya mimpi. Sialan. Setiap tahun mereka bilang akan meringankan hukumanku, tapi itu omong kosong. Sekeras apapun kau bekerja, semuanya sia-sia. Uang bisa memperingan hukuman. Kau ada uang. Bagaimana kau bisa membayar? Kantongmu kosong. Kau tidak punya uang sama sekali. Dari siapa kau dapat catatan ini? Sial, tidak mau bicara. Ini yang terjadi. Kau tidak mau bicara. Turunkan tanganmu. Dari siapa? Jawab aku. Brengsek, bicara. Jawab aku. Sialan, mulutmu terkunci rapat. Bagaimana sekarang? Kau dapat catatan dari siapa? Jawab! Sialan kau! Aku tak mau jawab! Ayo jawab! Kau suka disetrum? Mau jawab tidak? Semalam Chong Ming berbicara denganmu. Apa dia yang memberikannya? Jawab! Bicara! Sialan! Katakan! Bunuh kau tidak bicara! Katakan! Tidak mau bicara? Setrum kau! Bicara! Menyebarkan ideologi kultus di penjara. Nyalimu besar sekali. Bawa Chong Ming masuk. Jalan. Mereka menangkap 2 orang percaya. Ayo, coba kita lihat. Ayo lihat. Ayo cepat. Apa yang saya? Keduanya tak pernah membuat Joko. masalah.
Kalian menolak direformasi dan berani mengedarkan catatan. Kalian pasti cari mati. Sudah kami katakan berkali-kali, jangan menyebarkan ide-ide kultus. Tapi kalian melanggarnya. Sekarang rasakan sel penyiksaan ini. Tuhan, lindungilah kedua saudara ini agar teguh dalam kesaksian untuk-Mu. Bawa mereka. Jalan. Sepertinya itu karena mereka mengedarkan catatan. Semuanya kembali bekerja. Semua kembali bekerja, jalan. Mau masuk sel penyiksaan. Ayo cepat. Tuhan, lindungilah mereka agar mampu berdiri teguh dan tidak menyerah pada iblis. Instruktur Lang. Pemeriksaan. Baik. Berhenti bekerja. Berdiri. Ayo cepat. Semuanya berdiri. Tangan di kepala. Geledah mereka. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Balik badan. Penggeledahan lagi. Apa yang mereka temukan ya? Apa yang Lihat mereka cari? kekacauan yang Kacau. Gimana pakaian? Punya siapa ini? Orang percaya. Aku tanya punya siapa? Mereka membuat kita menderita bersama mereka. Lihat Siapa akibat dari catatan pemilik mereka. ini? Ayo ambil. Cepat. Di mana sepatuku? Lihat saja dekat pintu. Cepat. Ayo. Cepat. Jangan bergerak. Kalau kalian melanggar, kalian akan mati beku. Kalau mau keluar hidup-hidup, turuti semua perintah kami. Kami tidak peduli kalau kalian mati di sini. Sialan, jangan bergerak. Jangan bergerak. Kau juga. Berdiri tegak. Brengsek, berdiri yang tegak. Apa kau tahu? Kenapa aku mau menemuimu? Tidak. Apa kau tahu? Chen Xi dan Shen Chongming disiksa. Iya. Jadi kau yang mengedarkan ini? Bukan aku. Kubandingkan dengan tulisan tanganmu. Kau yang tulis. Kau masih mau berbohong. Bukan aku yang mengedarkan. Aku tahu kau merencanakan sesuatu. Kali ini aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Tapi kau harus mulai berperilaku baik. Jika ada lagi catatan yang muncul, kau kuhukum. Pergi. Untungnya kami mengubah tulisan tangan kami saat menyalin firman Tuhan, membutakan mata iblis. Jika tidak, akibatnya pasti sangat mengerikan. Kepercayaan beragama adalah kegiatan tahayul dan juga salah. Tidak ada Tuhan dan tidak ada juru selamat. Hanya partai komunis yang dapat menyelamatkan dan membebaskan manusia dan membuat orang hidup bahagia. Ini kenyataan. Kalian percaya Tuhan, tapi siapa yang pernah melihat Tuhan? Di manakah Tuhan? Kalian percaya Tuhan,
dan mencari Tuhan untuk menyelamatkan diri dari penderitaan. Tapi ini adalah kebodohan. Kalian harus percaya pada sains dan juga partai, dan mengikuti partai untuk hidup bahagia. Hanya partai komunis. Jah, ayo main kartu. Ayolah. Ya lama-lama, ayolah. Kau punya apa? 200. Ya. Itu kan kartu fisik. Mau apa lagi? Aku belum baca firman selama 20 hari. Aku juga tak bisa bersekutu dengan yang lain. Berat rasanya. Ya, tak bisa membaca firman, membuat hatiku hampa. Kita di bawah pengawasan iblis dan tak bisa membaca firman. Waktu yang terbuang ini merugikan hidup kita. Hei, keadaan sudah membaik. Kita harus memikirkan cara menyebarkan firman. Ya, kita tak boleh berhenti. Asal bisa membaca firman, kita akan punya kekuatan. Caliang, ya, ini. Terima kasih. Bagaimana aja? Nasib mau main lagi? Apapun yang main kan aku kalah. Sudah nasib. Meski iblis memandang Ayub dengan penuh ketamakan, tanpa seizin Tuhan, ia tidak berani menyentuh sehelai rambut pun di tubuh Ayub. Meskipun iblis pada dasarnya jahat dan kejam, setelah Tuhan mengeluarkan perintahnya kepadanya, ia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Tuhan. Jadi, meski iblis sama buasnya seperti serigala di antara domba saat menyerang Ayub, ia tidak berani melupakan batas yang ditetapkan Tuhan untuknya, tidak berani melanggar perintah Tuhan, dan dalam semua yang ia lakukan, iblis tidak berani menyimpang dari prinsip dan batasan firman Tuhan. Bukankah ini fakta? Dari sini dapat dilihat bahwa iblis tidak berani menentang satupun firman Tuhan Yahweh. Bagi iblis, setiap firman dari mulut Tuhan adalah perintah dan hukum surgawi, sebuah pengungkapan otoritas Tuhan. Karena di balik setiap firman Tuhan, tersirat hukuman Tuhan bagi pelanggar perintahnya dan bagi mereka yang tidak menaati hukum surgawi. Iblis mengetahui bahwa jika ia melanggar perintah Tuhan, ia harus menerima konsekuensi dari pelanggaran terhadap otoritas Tuhan dan menentang hukum surgawi. Lalu, apa konsekuensinya?
Tentu saja, konsekuensinya adalah hukuman Tuhan terhadap dirinya. Tindakan iblis terhadap Ayub hanyalah mikrokosmos dari perusakannya terhadap manusia. Dan ketika iblis melakukan hal-hal ini, batas yang Tuhan tetapkan dan perintah yang Dia berikan kepada iblis hanyalah mikrokosmos dari prinsip dalam semua yang dia lakukan. Selain itu, peran dan posisi iblis dalam hal ini hanyalah mikrokosmos dari peran dan posisinya dalam pekerjaan pengelolaan Tuhan dan ketaatan penuh iblis kepada Tuhan selama mencobai Ayub hanyalah sebuah mikrokosmos dari bagaimana iblis tidak berani menentang Tuhan sedikit pun dalam pekerjaan pengelolaannya. Peringatan apa yang mikrokosmos ini berikan kepadamu? Di antara segala sesuatu, termasuk iblis, tidak ada orang atau hal apapun yang dapat melanggar hukum dan aturan surgawi yang ditetapkan Sang Pencipta. Dan tak ada orang atau hal yang berani melanggar hukum surgawi ini. Karena tak ada orang atau hal yang dapat mengubah atau lolos dari hukuman Sang Pencipta atas ketidaktaatan. Hanya Sang Pencipta yang dapat menetapkan hukum dan aturan surgawi. Hanya Sang Pencipta yang memiliki kuasa untuk mengerahkannya. Dan hanya kuasa Sang Pencipta yang tidak dapat dilanggar oleh orang atau hal apapun. Inilah otoritas unik Sang Pencipta. Dan otoritas ini adalah yang tertinggi di antara segala sesuatu, sehingga tidak mungkin dikatakan Tuhan adalah yang terbesar dan iblis nomor 2. Kecuali Sang Pencipta yang memiliki otoritas unik, tidak ada Tuhan yang lain. Hampir semua saudara di sektor kami sudah membaca firman. Tapi aku tidak tahu tentang saudara di sektor lainnya. Kita harus cari cara bagikan firman ke mereka. Di klinik, kita bisa berhubungan dengan sektor lain. Aku menyebarkan firman di sana 2 kali. Lalu penjaga memperhatikan, jadi aku berhenti. Ayo Tony Mulan. Pergi sana. Kau lihat apa? Baiklah. Siapa lagi yang mau jadi lawanku? Ayo sini. Baiklah. Ku dengar besok kau akan pergi ke klinik. Belakangan ini aku tidak enak badan. Kau harus menjaga diri. Upaya dalam jangka. Sekarang kau tak mau pakai teknik yang kau jago. Bisakah kau memikirkan cara menyebarkan firman ke sektor lain saat di klinik? Tentu. Menyebarkan firman di klinik berbahaya. Kau bisa digeledah sewaktu-waktu. Kau harus mengandalkan Tuhan. Kita sudah dikurung di sini. Apalagi yang ditakuti. Jika bisa membantu yang lain membaca firman, mengambil risiko adalah hal benar. Berikutnya. Berikutnya. Bagaimana? Terima kasih. Iya, baik. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Baik. Berikutnya. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tanganku terluka di tempat kerja. Oh. Ini firman Tuhan. Setelah selesai berikan kepada saudara lain di sektormu.
Tuhan menganggap pengelolaan dan keselamatan atas manusia sebagai hal yang lebih penting dari segalanya. Dia melakukan hal-hal ini tidak hanya dengan pikirannya atau firman-Nya, dan tentu saja tidak dengan sikap yang asal-asalan. Dia melakukan semua ini dengan perencanaan, dengan tujuan, standar, dan kehendak-Nya. Jelaslah bahwa pekerjaan untuk menyelamatkan manusia ini memiliki makna yang sangat penting baik bagi Tuhan maupun manusia. Sesulit apapun pekerjaan itu, sebesar apapun rintangannya, selemah apapun manusia, atau sedalam apapun pemberontakan manusia, tidak satu pun dari semua ini yang sulit bagi Tuhan. Tuhan menyibukkan dirinya, melakukan upayanya yang sungguh-sungguh, dan mengelola pekerjaan yang Dia sendiri ingin lakukan. Dia atur semuanya dan kendalikan semua orang yang akan Dia kerjakan dan semua pekerjaan yang ingin Dia bereskan. Tidak satu pun pernah dikerjakan sebelumnya. Ini pertama kalinya Tuhan menggunakan metode ini dan membayar harga sebesar ini untuk proyek besar pengelolaan dan penyelamatan manusia. Sementara Tuhan melakukan pekerjaan ini sedikit demi sedikit tanpa menyembunyikan apapun. Dia mengungkapkan kepada manusia upayanya, apa yang Dia miliki, dan siapa dirinya. Hikmat dan kemahakuasaannya dan setiap aspek dari wataknya. Dia mengungkapkan hal-hal ini seperti yang belum pernah Dia lakukan. Dengan demikian, di seluruh alam semesta, selain orang yang hendak Tuhan kelola dan selamatkan, tidak ada lagi ciptaan lain yang sedemikian dekatnya dengan Tuhan, yang memiliki hubungan sedemikian intim dengannya. Di dalam hatinya, manusia yang ingin Dia kelola dan selamatkan adalah yang paling penting. Dia memandang mereka berharga di atas segalanya. Meskipun Dia telah membayar harga yang sangat mahal demi mereka. Dan meskipun Dia disakiti dan tidak ditaati oleh mereka, Dia tidak pernah meninggalkan mereka dan terus melakukan pekerjaannya tanpa mengenal lelah, tanpa keluhan ataupun penyesalan. Ini karena Dia tahu cepat atau lambat manusia akan terbangun oleh panggilannya dan tergerak oleh firman-Nya, menyadari bahwa Dia adalah Tuhan atas ciptaan dan kembali ke sisi-Nya. Saat itu, saudara-saudara pergi ke klinik untuk menyebarkan firman setiap ada kesempatan. Dan makin banyak saudara yang menikmati pembekalan dan penggembalaan firman Tuhan. Namun, baru saja kami bersuka cita atas hal ini, Dia kembali lagi. bahaya mengintai kami sekali lagi. Direktur di sini, hancurkan catatannya. Hei, semua narapidana dari sektor 8, berbaris. Ayo jalan. Apa yang terjadi? Apalagi sekarang? Aku sedang infus. Cepat, lebih cepat.
kau kesini, lebih cepat. Semua orang, ayo jalan. Tapi aku masih belum dapat obat. Direktur, dia orangnya. Kami sudah memantaunya sejak lama. Dia sering berhubungan dengan orang percaya di sektor lain. Mereka memakai klinik sebagai tempat pertemuan. Katakan siapa namamu? Goyan. Angkat tangan. Brengsek. Aku tidak percaya kau tidak bawa apa-apa. Lepaskan sepatumu. Keluarkan solnya. Balikan. Goyangkan. Yang satunya. Balikan. Goyangkan. Direktur. Di mana kau mendapatkan ini? Di lantai. Dasar pembohong sialan. Sini. Mari. Semua atur jarak. Tangan di kepala. Yani, Goyan dalam masalah. Sembunyikan firman, hancurkan catatan yang sudah kau hafal. Hei, beritahu yang lain. Baiklah. Semua tahanan berbaris dan bersiap untuk diperiksa Direktur Biro. Cepat, supaya jalan lebih cepat. Geledah dengan teliti. Lepaskan. Lebih cepat. Goyangkan sepatumu. Lebih cepat lagi. Cepat. Lepaskan. Lebih keras. Cepat. Tangan di atas. Lebih cepat lagi. Angkat tanganmu. Semua tahanan, segera cepat. Ayo jalan lebih cepat. Cepat. Masih mengedarkan catatan di penjara. Kau cari mati. Jalan. Bang Jong. Ada. Bangun. Jalan. Beraninya kau. Katakan, siapa yang memberimu catatan? Bicara. Berani sekali kau. Brengsek. Masih keras kepala ya? Brengsek. Brengsek. Jawab aku. Masih tidak mau bicara. Lakukan perintahku. Ya. Atau kupukul kau sampai mati. Kau bergerak. Bilang jangan bergerak. Jangan bergerak. Kau, sini. Lanjutkan. Berdiri. Berdiri tegak. Berdiri yang tegak. Masuk sana. Brengsek. Lakukan perintahku. Jangan bergerak. Hei, dia mengedarkan catatan agama. Beri dia pelajaran. Jangan bergerak. Brengsek.
Beraninya mengedarkan catatan di penjara. Kubunuh kau. Buka bajumu. Sialan, cepat. Kau mengedarkan catatan dan tak bekerja. Kau mau tahu rasanya diranjang besi? Buka baju. Tuhan, kumohon lindungi aku. Cepat. Buka! Masuk lepaskan aku. Jangan. Aku tidak berbuat salah. Perintah pimpinan, tempatkan di ranjang besi. Bawa dia ke sana. Ayo, kau, sini. Ya. Maaf. Ya, Berdiri. Pegang dia. Lepaskan aku. Perintahku. Tangan dia. Ya. Lepaskan. Brengsek, gua habisi kau. Di sini pun kau tidak mau mendengar. Rasakan akibatnya. Ini ambil. Jangan bergerak. Ini. Jangan bodoh. Ini. Tahan dia. Masukkan itu. Brengsek. Aku tidak bisa memasukkannya. Minggir. Sial. Dasar brengsek. Strobik. Sialan kau. Teruskan. Brengsek. Lakukan perintahku. Rasakan akibatnya, dasar brengsek. Tuang. Hirup ini, dasar brengsek. Rasakan. Kalian yang percaya Tuhan, dengarkan. Kalian harus mengikuti peraturan. Jangan ada lagi diskusi tentang kepercayaan atau mengedarkan catatan. Ini aturannya. Jika ada yang mengedarkan catatan atau melanggar peraturan dan ketahuan, tidak akan kuberi ampun. Langsung masuk sel penyiksaan. Akan kucabut hak belanja, mandi, dan ke dokter. Apa kalian mengerti? Iya. Kejahatan mereka jauh lebih serius daripada kita. Mereka semua penjahat politik. Mereka tak mengizinkan kita menemui dokter dan ini melarang keluarga kita membawa apa-apa. Kalinya. Barang-barang di toko penjara terlalu mahal. Siapa yang mampu membelinya? Iya. Ini hanya masalah mengedarkan catatan, kan? Jadi bagaimana ya? Yang repot kan kita juga. Betul. Ini gara-gara catatan orang bodoh percaya. Kita semua jadi menderita. Ya, ini semua gara-gara orang percaya. Jangan banyak mereka. Kini, pengawasan di penjara sangat ketat. Jika kami ketahuan menyebarkan firman Tuhan lagi, kami pasti akan disiksa. Tuhan, beri aku iman dan kekuatan agar tak terintimidasi oleh si naga merah yang sangat besar.永远的荣耀。这句话是神在末世有成就的，而且是成就在大红龙盼我之地。
受到大红龙残酷迫害的人身上，因着大红龙是逼迫神的，是神的仇敌，所以在此地的人都因着信神，都因着信神而受羞辱，受逼迫，所以这话是成就在你们这般人身上的，这话是成就在你们这般人身上的。Lanjutkan pekerjaan. Jangan lambat seperti itu. Tunjukkan kecepatan dan efisien. Lebih cepat lagi, ayo. Yang Yi. Ada. Mari. Angkat tangan. Kembali. Kepala sektor mah. Cepat bekerja. Hampir saja. Tanpa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang mendorongku untuk menyembunyikan firman-Nya, jika mereka menemukan firman Tuhan, aku pasti masuk sel penyiksaan selama 3 bulan. Tuhan, aku bersyukur dan memuji-Mu. Ayo, kita main kartu 1 putaran. Aku bisa main 2 putaran Ayo. denganmu. Astaga, aku lelah sekali. Menulis laporan ideologi? Iya. Ketika orang belum diselamatkan, hidup mereka sering diganggu dan bahkan dikendalikan oleh iblis. Dengan kata lain, orang yang belum diselamatkan adalah tawanan iblis. Mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka belum dilepaskan oleh iblis. Mereka tidak layak atau berhak menyembah Tuhan. Dan mereka dikejar dengan gigih dan diserang secara kejam oleh iblis. Orang semacam itu
tidak memiliki kebahagiaan, hak keberadaan yang normal, dan selain itu tidak punya martabat. Hanya jika engkau berjuang dan berperang melawan iblis, menggunakan iman, ketaatan, dan rasa takutmu akan Tuhan sebagai senjata dalam pertarungan hidup dan mati melawan iblis, sehingga engkau mengalahkan iblis dan membuatnya lari terbirit-birit dan gemetar ketika melihatmu, sehingga dia menghentikan serangan dan tuduhannya terhadapmu. Baru setelah itulah engkau diselamatkan dan bebas. Di sini kita hanya berjalan dengan lesu sepanjang hari. Hukuman diringankan tiap tahun, tapi bukan untuk kamu. Jika engkau bertekad untuk putus dengan iblis, tetapi tidak diperlengkapi dengan senjata yang akan membantumu mengalahkan iblis, maka engkau akan tetap dalam bahaya. Saat kau telah disiksa iblis, sehingga kau tidak punya kekuatan, tapi kau masih tidak bisa memberi kesaksian atau membebaskan diri dari tuduhan dan serangan iblis, maka harapanmu sedikit untuk memperoleh penyelamatan. Pada akhirnya, saat akhir pekerjaan Tuhan dikumandangkan, engkau akan tetap dalam cengkraman iblis, tidak mampu membebaskan diri, sehingga engkau tidak akan punya kesempatan atau harapan. Maka implikasinya adalah orang tersebut akan berada dalam penawanan iblis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Sekuat apapun iblis, seberani dan seambisius apapun dirinya, sehebat apapun kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan, seluas apapun taktiknya untuk merusak dan memikat manusia, selihai apapun tipu daya dan rencana jahatnya untuk mengancam manusia, sehebat apapun kemampuannya mengubah bentuk keberadaan dirinya, ia tidak pernah mampu menciptakan satu makhluk hidup pun, tidak pernah mampu menetapkan hukum atau aturan untuk keberadaan segala sesuatu, dan tidak pernah mampu mengatur dan mengendalikan objek apapun, baik yang hidup atau mati. Di alam semesta dan cakrawala, tidak ada orang atau objek apapun yang lahir darinya atau ada karenanya. Tidak ada orang atau objek apapun yang diatur olehnya atau dikendalikan olehnya. Sebaliknya, ia bukan saja harus hidup di bawah kekuasaan Tuhan, tetapi lebih dari itu, ia harus menaati semua perintah dan titah Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, iblis tidak dapat menyentuh bahkan setetes air atau sebutir pasir pun. Tanpa seizin Tuhan, iblis bahkan tidak dapat memindahkan semut, apalagi manusia yang diciptakan Tuhan. Di mata Tuhan, iblis lebih rendah daripada bunga bakung di gunung, daripada burung yang terbang di udara, daripada ikan di laut, dan belatung di tanah. Perannya adalah melayani segala sesuatu dan bekerja untuk manusia, serta melayani pekerjaan Tuhan dan rencana pengelolaannya. Selicik apapun naturnya dan sejahat apapun hakikatnya, satu-satunya yang dapat ia lakukan hanyalah patuh menaati fungsinya, yaitu melayani Tuhan dan menyediakan sebuah kontras bagi Tuhan,
Seperti itulah esensi dan posisi iblis. Hakikat dirinya tidak ada hubungannya dengan hidup, dengan kuasa, dan dengan otoritas. Ia hanyalah mainan di tangan Tuhan, hanya mesin yang melayani Tuhan. Firman Tuhan memiliki otoritas dan kuasa dan memberi kita iman dan kekuatan. Meski penjara itu tempat yang keras dan berbahaya, dan penganiayaan Sinaga Merah yang sangat besar terus berlanjut, Tuhan selalu menyertai, memimpin, dan membimbing kami. Entah berapa kali kami dalam bahaya, tapi Tuhan secara ajaib melindungi kami melewati semua kesulitan ini. Setelah mengalami penganiayaan dan kesukaran, kami melihat esensi iblis yang membenci kebenaran dan membenci Tuhan, dan memahami kedaulatan Tuhan yang maha kuasa. Kami sadar, sekejam dan sejahat apapun iblis, dia hanyalah pion di tangan Tuhan. Dia alat yang Tuhan pakai untuk menyempurnakan umat pilihannya dan membantu hidup mereka bertumbuh. Iman dan kasih kami kepada Tuhan bertambah, dan kami bersyukur dan menaikkan pujian yang tulus kepada Tuhan dari lubuk hati kami. Ayo lebih cepat. Tunggu, 4 as. Kau punya apa? Cuma itu saja. Tidak ada. Kenapa ada susah? Buruk. Keluar. Karena kau tak bisa menang. Habis kau. Tutup mulutmu. Hati-hati. Pukul kau. Apa kabar? Aku baik. Aku sangat menderita di dalam sel penyiksaan. Tapi aku berdoa melihat perlindungan Tuhan dan makin percaya pada Tuhan. Sedikit menderita tidak masalah. Yang penting berdoa, Tuhan menyertai, dan kita beriman. Jadi, penderitaan ini sepadan. Aku masih punya firman. Kau berani ambil? Iya. Kalian telah dipenjara 2 tahun lebih. Aku menemui kalian karena aku mau kalian tanda tangani 3 surat. Hukuman kalian dapat dikurangi. Ini membuktikan kalian telah direformasi dan mengakui semua kejahatan kalian. Setelah bebas, kalian akan jadi warga negara yang sah dan tidak perlu lagi diawasi oleh polisi setempat. Kuharap kalian kembali dan mempertimbangkannya. Tuhan, bagaimanapun si naga merah yang sangat besar itu menganiaya aku, meski terjebak di penjara, aku tak akan menandatangani 3 surat. Aku akan berdiri teguh dalam kesaksianku dan mempermalukan iblis. Kalau kau menolak, maka aku bisa menghubungi kepolisian setempat dan menangkap istri, juga anakmu. Anakmu akan sulit dapat sekolah atau pekerjaan. Kepercayaanku tidak melanggar hukum dan tak merugikan orang atau kelompok manapun. Kepercayaanku itu wajar. Jadi, aku tak mau tanda tangan. Sialan, kau tak tahu apa-apa. Chang Lu, kau mungkin tidak peduli di penjara beberapa bulan lagi. Tapi pikirkanlah orang tuamu. Setiap hari kau di sini, mereka mengkhawatirkanmu. Apalagi mereka sudah tua.
Dan kau harus merawat mereka. Tapi sekarang, bukan saja tidak bisa merawat mereka, kau libatkan mereka dalam kejahatanmu dan membuat mereka cemas. Kau pikir kau layak menghadapi orang tuamu? Hah? Kepercayaanku tidak melanggar hukum. Aku sudah dipenjara selama 4 tahun. Aku tidak bisa pulang dan merawat orang tua yang mencemaskanku. Bukankah ini karena Partai Komunis? Tapi kau masih bilang ini karena kepercayaanku. Bukankah kau memutarbalikkan kebenaran? Apapun yang kau katakan, aku tidak akan menandatangani 3 surat. Bawa dia. Ayo. Tanda tangani ini. Aku tidak melanggar hukum. Aku tak mau tanda tangan. Itu mengkhianati Tuhan. Aku tidak mau. Aku tak mau. Tak mau. Aku percaya Tuhan dan di jalan yang benar. Meski di penjara selamanya, aku tidak mau tanda tangan. Dasar kau ini keras kepala. Yang Yi. Hei, Ciliang. Ayo, duduk. Sebentar lagi, beberapa dari kita bebas. Baguslah. Simpan barang-barang ini dan pakailah. Iya. Cuacanya dingin. Pastikan kau punya selimut. Iya, baiklah. Apa kau ada kesulitan yang ingin dibantu? Akan kubantu. Tidak. Jangan mencemaskanku. Kita telah mengalami banyak hal dan melihat perbuatan Tuhan. Ini berkat Tuhan. Kemanapun kau pergi kelak, ikutilah jalan iman. Beritakanlah Injil untuk bersaksi dan sebarkanlah firman Tuhan. Jaga dirimu. Jangan khawatir. Kusimpan semua firman Tuhan di sini. Berikanlah kepada yang membutuhkan. Baiklah. Jaga dirimu. Selamat tinggal. Saat ku berpisah dengan saudara-saudaraku, perasaanku campur aduk. Aku bahagia untuk mereka, tapi juga akan merindukan mereka. Aku merasa senang karena setelah meninggalkan penjara, mereka bisa hidup bergereja, membaca banyak firman Tuhan, dan melaksanakan tugas. Aku akan merindukan mereka karena kami telah bersama selama beberapa tahun dan saling membantu. Dengan bimbingan firman Tuhan, kami menerobos batasan kekuatan gelap Sinaga Merah yang sangat besar, bergandengan tangan mengatasi rintangan dan membangun kasih satu sama lain. Jadi, aku sangat sedih harus berpisah dari mereka. Aku harap kami mampu tunduk pada pengaturan dan penataan Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk menempuh jalan kami sendiri. Sekarang adalah waktunya aku menentukan akhir setiap orang, bukan tahap di mana aku mulai membentuk manusia. Aku menulis dalam buku catatanku satu persatu, perkataan dan tindakan setiap orang, jalan yang mereka tempuh dalam mengikuti aku, karakteristik dasar mereka, dan bagaimana mereka bersikap pada akhirnya.
Dengan cara ini, tak peduli orang macam apa, takkan ada yang lolos dari tanganku. Dan semua orang akan bersama jenis mereka seperti yang kutetapkan. Aku memutuskan tempat tujuan orang bukan berdasarkan usia, senioritas, jumlah penderitaan, dan yang utama atau sejauh mana mereka mengundang rasa kasihan. Tetapi berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran, tidak ada pilihan lain. Engkau harus menyadari bahwa semua orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan akan dihukum. Ini fakta yang tidak dapat diubah. Jadi, semua orang yang dihukum pasti dihukum karena keadilan Tuhan. Dan sebagai ganjaran atas banyaknya tindakan jahat mereka. Pernahkah engkau menerima berkat yang diberikan kepadamu? Pernahkah engkau mengejar janji yang dibuat untukmu? Di bawah bimbingan terangku, engkau pasti akan menerobos cengkraman kekuatan kegelapan. Engkau pasti tidak akan kehilangan terang yang membimbingmu di tengah kegelapan. Engkau pasti akan menjadi penguasa atas seluruh ciptaan. Engkau pasti akan menjadi pemenang di hadapan iblis. Saat runtuhnya kerajaan Sinaga Merah yang sangat besar, engkau pasti akan berdiri di tengah banyak orang untuk bersaksi bagi kemenanganku. Engkau pasti akan berdiri teguh dan tak tergoyahkan di tanah Sinim. Melalui penderitaan yang kau tanggung, engkau akan mewarisi berkat-Ku dan pasti akan memancarkan kemuliaan-Ku ke seluruh alam semesta. Tuhan yang Maha Kuasa, meskipun kelak kami harus menghadapi ancaman dan teror iblis setiap hari dan menanggung siksaannya, kami yakin akan hikmat dan kemahakuasaan-Mu, dan kami menempuh jalan di bawah bimbingan firman-Mu. Rasa sakit dan penderitaan apapun yang mungkin kami hadapi kelak, asal kami mencari dan mengandalkan Tuhan, kami tak akan tersandung. Tuhan, meskipun aku menghabiskan hidupku di penjara, aku mau teguh dalam kesaksianku dan mempermalukan iblis. Selama kami masih hidup, kami harus makan dan minum firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan, dan teguh bersaksi bagi Tuhan. Kami bertekad mengikuti Kristus akhir zaman, dan kami tidak akan pernah menyesalinya. Kami takkan menyesalinya. Kami takkan pernah menyesalinya. Kami takkan pernah menyesalinya. Kami takkan pernah menyesalinya. Tak 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 pernah menyesalinya.
类只要听到造物主的呼唤，听到造物主的声音，就能站立起来，为找到生命的源头而奔走。这个人类只要看到造物主的身影，便能不顾一切，撇下一切地为他花费，甚至为他舍命，为他舍命。当人类的心灵体悟到造物主牺牲的时候，人面前有撒旦来到造物主的身边，当人类完全洗掉了身上的污垢，得到造物主再次滋养供应的时候，人类的记忆便得以恢复。这时的人类就真正